Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu implementasi KNN dan LOOCV pada data akreditasi. Next. Oke, di sini itu kami berjumlah 4 orang, yaitu Husnul Amira, Alma Alifiyah, Rahmi Nurul, dan Arifatun Nisa. Next. Oke, jadi salah satu cara untuk menilai mutu sekolah itu adalah melalui hasil akreditasi. Nah, penilaian akreditasi ini dilakukan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi hingga standar kompetensi lulusan. Berdasarkan penelitian tersebut, sekolah kemudian memperoleh peringkat akreditasi yaitu A, B, C, dan tidak terakreditasi. Nah, berdasarkan data tersebutlah, permasalahan yang ingin kami kaji itu tentang bagaimana sih tingkat akurasi klasifikasi peringkat akreditasi sekolah menggunakan KNN. Jadi di sini itu variabel inputnya itu menggunakan 8 standar pendidikan, terus variabel targetnya itu menggunakan peringkat akreditasi sekolah. Next. Oke, jadi di sini itu kita menggunakan beberapa alur, yang di mana alur yang pertama itu eksplorasi data awal, pembersihan data, pengolahan data, uji ketepatan, dan kesimpulan. Oke, di bagian pertama yaitu eksplorasi data awal. Di sini, dataset yang digunakan itu terdiri dari 345 sekolah dengan 8 variabel standar pendidikan dan satu variabel target yaitu peringkat akreditas. Nah, berdasarkan eksplorasi awalnya ini tidak didapatkan missing data dan sebaran kelas peringkatnya itu eh, sedikit ketidakseimbangan kelasnya. Jadi, dari hasil lalu ketika kita melakukan hasil pengecekan data ditemukan beberapa sekolah yang memiliki nilai nol pada standar pendidikannya. Next. Nah, karena kita dapatkan ada beberapa sekolah dengan eh, nilai nol pada standar pendidikannya itu, kita melakukan pembersihan data tahap keduanya, yang dimana pertama itu kita melakukan pengecekan data bernilai nol. Nah, hasil pengecekan tersebut ditemukan bahwa 13 sekolah yang memiliki standar pendidikan bernilai nol. Nah, karena data tersebut berpotensi tidak valid, maka data tersebut itu tidak diikutsertakan dalam penilaian analisis selanjutnya. Nah, setelah dilakukan pembersihan data, jumlah data yang digunakan itu adalah 332 sekolah. Lalu berdasarkan visualisasi setelah pembersihan data itu ternyata sebaran kelas datanya ini tidak cukup seimbang. Lalu nilai standar pendidikannya itu umumnya berada di rentang 75 hingga 100. Lalu selanjutnya itu kita melakukan analisis klasifikasi menggunakan KNN dengan K-nya itu 8 dan LOOCV dan Stratified V-Fold CV. Next. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke penyaji selanjutnya. Oke, baik. Pada tahap pengolahan data, kami menggunakan teknik Leave One Out Cross Validation atau LOOCV untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Metode ini bekerja dengan cara menggunakan satu data sebagai data uji pada setiap iterasi, sementara sisa data lainnya yaitu sebanyak N-1 digunakan sebagai data latih. Proses ini kemudian diulang sebanyak jumlah seluruh data sehingga pada penelitian ini dilakukan 332 iterasi atau 332 fold karena total data yang digunakan adalah 332. Metode LOCV ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya hampir seluruh data dimanfaatkan untuk proses training sehingga bias evaluasi menjadi sangat kecil, serta cocok digunakan pada dataset berukuran relatif kecil. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti variansi estimasi yang tinggi, sensitif terhadap outlier, serta komputasi yang relatif mahal apabila jumlah data sangat besar. Selain LOOCV, pada penelitian ini kami juga menggunakan Stratified V-Fold Cross Validation untuk perbandingan.
Pada metode ini, dataset dibagi menjadi beberapa fold untuk proses validasi silang. Perbedaannya dengan V-fold biasa adalah digunakan stratified sampling, yaitu pembagian data yang mempertahankan proporsi kelas pada setiap fold agar mendekati distribusi dataset asli. Dataset yang digunakan terdiri dari 332 observasi dengan distribusi kelas A sebanyak 49 data, B sebanyak 105 data, C sebanyak 105 data, dan TT sebanyak 73 data. Awalnya, pendekatan ini mencoba mendekati konsep LOOCV dengan menetapkan jumlah fold mendekati jumlah observasi, yaitu V sama dengan N-1. Namun, karena menggunakan itu, sistem ini kemudian menyesuaikan jumlah fold menjadi 105 mengikuti jumlah anggota pada kelas terbesar agar proses pembagian data tetap stabil. Dan hal ini juga menjadi salah satu kelebihan stratified V-fold cross-validation. Dengan cara ini, setiap iterasi pengujian tetap merepresentasikan distribusi kelas dalam dataset, sehingga evaluasi model menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kelas. Pada setiap iterasi, satu fold digunakan sebagai data uji, sedangkan fold lainnya digunakan sebagai data latih, dan proses ini diulang-ulang hingga seluruh fold pernah menjadi data uji. Selanjutnya, kami melakukan pengujian untuk menguji bagaimana KNN dengan ROCV dan KNN dengan Stratified V-Fold CV. Pengujian pertama kami menggunakan akurasi. Di sini kami mendapatkan hasil pada ROOCV, nilai akurasinya sebesar 90,96%. Artinya jika ada 100 sekolah baru yang belum dinilai akreditasinya, maka berdasarkan informasi nilai 8 SNP yang dimiliki sekolah tersebut, model mampu memprediksi akreditasi secara benar pada sekitar 91 sekolah. Adapun pada Stratified V-Fold CV, kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 91,27%. Meskipun akurasi sedikit meningkat, yaitu sebesar 0,31%, namun kita perlu mewaspadai adanya warning bahwa pada Stratified V-Fold CV ini terdapat 24 iterasi tanpa kelas A dan 32 iterasi tanpa kelas A dan TT. Oleh karena itu, meskipun akurasi sedikit meningkat, evaluasi ini dianggap kurang stabil secara metodologis karena pada beberapa fold tidak terdapat seluruh kelas pada data uji. Hasil LOOCV jauh lebih valid dan representatif karena terhindar dari bias proporsi lipatan atau fold pada data dengan kelas minoritas ekstrim, dalam hal ini adalah pada kelas A dan kelas TT. Pengujian kedua adalah dengan skor kappa. Pada LOOCV kami mendapatkan skor kappa sebesar 0,8764, adapun pada Stratified V-Fold CV kami mendapatkan skor kappa sebesar 0,8803. Skor kappa sebesar 0,88 artinya bahwa prediksi model memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan data sebenarnya. Atau dapat kita katakan bahwa akurasi yang diperoleh mencerminkan kemampuan model. Dan nilai kappa antara LOOCV maupun Stratified V-Fold CV juga mirip. Ini artinya performa model konsisten dan stabil terhadap metode validasi yang digunakan. Dan ini boleh kita katakan model menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik serta stabil terhadap variasi metode kelas validasi. Pengujian yang ketiga, kami menggunakan matrik konfusi. Ini adalah perbandingan matrik konfusi antara metode LOCV dan Stratified V-Fold CV. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar angka terdapat pada diagonal. Ini artinya mayoritas sekolah dapat diklasifikasi dengan benar dan akurasi sangat tinggi bisa kita lihat pada kelas B dan kelas C. Adapun kesalahan prediksi terutama terjadi pada kelas-kelas yang berdekatan. Dalam hal ini bisa kita lihat pada kelas TT yang diidentifikasi sebagai kelas C maupun kelas B yang diidentifikasi sebagai kelas A. Pola matrik konfusi antara LOCV dan Stratified V-Fold CV juga hampir identik. Ini artinya performa model juga cukup stabil. Silakan. Uji ketepatan model berikutnya yaitu dengan menggunakan 3 metrik evaluasi, yaitu precision, recall, dan F1 score.
Secara umum, nilai F1 score berada pada kisaran 0,89 sampai 0,92 yang menunjukkan bahwa performa model klasifikasi cukup tinggi dan relatif seimbang dalam mengklasifikasikan seluruh kategori akreditasi sekolah. Jika dibandingkan, metode Stratified Default CV menunjukkan hasil yang lebih konsisten, terutama dalam mengidentifikasi sekolah dengan peringkat C, yang memiliki nilai recall dan F1 score tertinggi dibandingkan dengan kelas lainnya. Untuk kelas A, nilai recall-nya itu mencapai 1, yang berarti semua sekolah dengan akreditasi A berhasil terdeteksi oleh model. Namun, precision sedikit lebih rendah, yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa sekolah dari kelas B yang diprediksi sebagai kelas A. Selanjutnya, pada kelas tidak terakreditasi, terlihat bahwa precision bernilai 1, yang berarti setiap prediksi kelas tidak terakreditasi yang diberikan model selalu benar. Namun, nilai recall lebih rendah, yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa sekolah dengan kategori tidak terakreditasi yang diprediksi sebagai kelas lain, khususnya kelas C. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menggunakan LOCV dan Stratified Default CV menunjukkan performa yang sangat mirip. Namun, pada metode Stratified Default CV, recall pada kelas minoritas yaitu TT sedikit menurun dari 0,808 menjadi 0,795. Oleh karena itu, pada dataset ini, metode LOOCV dianggap memberikan evaluasi yang lebih representatif terhadap seluruh kelas akreditasi. Next. Uji ketepatan model berikutnya yaitu dilakukan menggunakan kurva ROC untuk melihat kemampuan model dalam membedakan setiap kelas akreditasi sekolah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai AUC pada seluruh kelas berada di atas 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa daya beda model termaksud dalam kategori excellent atau sangat baik dalam membedakan setiap kelas akreditasi. Jika dilihat lebih rinci, pada kelas A memiliki nilai AUC paling tinggi, yang berarti model paling baik dalam membedakan sekolah dengan akreditasi A dibandingkan dengan kelas lainnya. Sementara itu, untuk kelas TT memiliki nilai AUC yang paling rendah dibanding dengan kelas lain. Namun, nilainya masih berada pada kategori excellent, sehingga tetap menunjukkan bahwa performa klasifikasi model masih sangat baik. Selain itu, jika dibandingkan antara kedua metode validasi, LOOCV menghasilkan nilai AUC yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan Stratified Default CV. Hal ini menunjukkan bahwa pada dataset ini, evaluasi menggunakan LOOCV cenderung memberikan hasil yang lebih representatif terhadap performa model dalam membedakan seluruh kelas akreditasi. Next. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, model KNN menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik dan cukup stabil meskipun diuji menggunakan dua skenario validasi silang yang berbeda. Kedua, metode validasi LOCV cenderung memberikan evaluasi yang lebih representatif dibanding dengan Stratified Default CV, terutama pada dataset multi-kelas yang memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Ketiga, model KNN memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bantu deteksi dini dalam proses evaluasi atau peningkatan peringkat akreditasi sekolah. Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel Standar Nasional Pendidikan atau SNP memiliki kemampuan prediktif yang cukup kuat dalam menentukan peringkat akreditasi sekolah. Secara keseluruhan, pendekatan KNN dikombinasikan dengan indikator SNP menunjukkan potensi yang baik sebagai metode analisis berbasis data untuk mendukung proses evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan. Demikian hasil analisis dan kesimpulan dari tugas ini. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.